bersyukur kami boleh beribadah, merayakan akan kasih setiamu, cita-cita yang boleh terus Kau berikan. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami juga berdoa memohon akan hikmat dan pimpinan-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan dan kami boleh diubahkannya. Pujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dan juga caranya ibadah petang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Selamat sore dan shalom. Ya. Saya juga cukup senang dan terkejut. Ya, di sini ibadahnya ibadah ucapan syukur Sinjen, gitu ya. Saya selalu tidak hafal Bapak Ibu sebuah ucapan, gitu ya, yang sebetulnya nuansanya ada versi nuansa Kristen, ya. Saya dulu punya, gitu ya. Jadi Sinjen Kuailer, fungsi lalu apa begitu ya. Karena saya tadi terkejut, saya tidak bisa nyari lagi database-nya, jadi saya cuma bilang ya Sinjen Kuailer, fungsi ya. Selamat hari tahun baru Chinese New Year. Kasih setia Tuhan tetap terus ada buat kita. Nah, saya juga percaya kemarin Kamis kita juga boleh telah diberkati melalui kegiatan PWJ kita yang berbicara banyak hal tentang seputar Imlek ya. Banyak yang menanyakan bicara tentang legenda, gitu kan? Bicara kok bisa orang bisa membuat legenda itu. Nah, di dalam salah satu studi doktoral kami juga melihat kenapa orang itu sampai bisa menciptakan legenda. Bisa jadi, saya juga belum berani mengklaim karena harus ada penelitian di bidang itu. Tapi itu bisa jadi cara orang untuk boleh mengajarkan sebuah filosofi di dalamnya, ya, dengan menggunakan sebuah kisah-kisah fiktif, buat kisah-kisah mitos, gitu ya, untuk mengisahkan sebuah filosofi yang dalam buat orang-orang. Bicara legenda tidak hanya bicara di budaya Tiongkok, di Indonesia juga, Bapak Ibu, cara orang zaman dulu ya untuk mengajarkan sebuah pengajaran filosofi moral dan etika, caranya pakai apa? Legenda juga, betul kan? Seperti Sangkuriang, Tangkuban Perahu, lalu Roro Jonggrang dan sebagainya. Sebetulnya itu semuanya ada nilai filosofi pengajaran moral dan etika. Ya, lalu apakah itu hal yang baru? Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, salah satu cara Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ketika ingin mengajarkan sebuah kebenaran firman Tuhan, caranya juga pakai apa? Salah satunya memakai perumpamaan, bukan legenda ya, tapi itu bicara jadi disebut dengan naratif, bercerita. Yang dimana ada kalanya kalau Tuhan Yesus bercerita dari kisah realita itu, ada kalanya berupa satir, ya. Salah satunya saudara satirnya itu yang menarik dan itu termasuk juga dalam bentuk komedi. Kau bisa melihat selumbar di mata orang tapi balok di matamu sendiri. Aku lihat itu merupakan sebuah ilustrasi perumpamaan satir komedi, yang mana bisa balok ditaruh di mata kita, gitu ya. Nah, jadi legenda-legenda yang kemarin kita dengar itu kami sedang salah satu sebagai karena momentum aja memikirkan filosofi apa yang hendak ingin diajarkan. Itu kan termasuk memakai baju merah, makan kue keranjang dan sebagainya. Ya, salah satu poinnya ya adalah semangat optimis, ya, yang terus diberikan dari generasi ke generasi untuk menghadapi tahun baru, ya, menghadapi sebuah
semangat keyakinan optimis begitu ya, dengan sebuah kesenangan dan sukacita. Ya, dari mungkin sebelumnya tahun baru itu juga bicara permulaan musim semi, dari sebelumnya adalah musim dingin yang dalam, gitu ya. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah ya karena musim dingin ada sebuah hal yang sebenarnya tidak menyenangkan. Ya, maka itulah kalau di Indonesia biasanya sebelum Imlek itu selalu hujan. Ya, karena memang pengaturan alamnya, maksudnya biasanya begitu. Ya, dari musim dingin lalu memasuki permulaan musim semi. Ya, ada sebuah semangat, ada sebuah motivasi, ada sebuah keyakinan. Tapi yang dunia itu, karena sesungguhnya Bapak Ibu, saya dan kita semua itu diciptakan oleh Sang Pencipta yang kita yakini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang juga menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus. Ketika Dia menciptakan manusia, ya, Dia menciptakan dengan ada sebuah ruang yang kosong, ya, yang sebenarnya hanya bisa diisi oleh penciptanya. Itu yang dikatakan oleh Santo Agustinus, ya. Nah, ruang itu tidak bisa diisi dengan yang lain, karena memang sudah didesain. Yang mendesain adalah yang menciptakan, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, termasuk manusia. Ruangan itu hanya diisi oleh Dia. Tapi karena kejatuhan manusia, sehingga manusia mengalami itu yang disebut di dalam iman Kristen. Itulah yang saya percayai, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia mati. Meskipun tubuhnya masih hidup, tapi di dalam tubuh yang hidup itu sedang berjalan menuju kematian, disebut dengan maut. Dan mati yang kedua adalah bicara kematian relasional yang lebih dalam, ya. Kalau kita sering melihat film zombie itu kan mengerikan. Nah, kadang-kadang kita manusia itu di hadapan Allah menjadi seperti itu, karena hatinya sudah mati. Terputuslah manusia ini dengan Tuhan, sehingga ruangan itu menjadi hampa. Ya, kenapa? Karena bukan Tuhan yang tidak bisa masuk, bukan Tuhan yang tidak mau masuk, karena kita sudah jatuh dalam dosa, gitu kan? Bahwa Allah yang Maha Kudus, Maha Besar, gitu kan, tidak akan bisa dan mau berkompromi dengan dosa. Nah, di dalam kekosongan ruangan manusia ini, maka manusia itu berusaha mencari, gitu kan, kekosongan jiwa itu, salah satu jiwa. Maka banyaklah timbul agama. Ya, bagaimana cara manusia itu berusaha untuk mengisi kekosongan itu. Tapi sejatinya sesungguhnya tidak ada yang bisa yang tepat, karena saya yakin karena itulah keberdosan, kejatuhan, kematian total. Tapi itu yang akhirnya membuat manusia itu di dalam kesadarannya, karena memang dia didesain seperti itu kan Bapak Ibu. Maka dia berusaha mencari kekosongan itu, sadar atau tidak sadar. Berarti kita tahu bahwa memang ada pencipta. Jadi manusia itu bukan hasil hanya sekedar biologis dan kimiawi. Dunia ini bukan hanya sekedar bicara terjadi oleh neutron dan atom-atom dan sebagainya. Ada yang menciptakan. Buktinya salah satunya adalah dorongan kita, manusia pada umumnya, kok bisa sadar ada keberadaan yang lebih pada kita. Contoh apa? Saudara tidak perlu jadi orang Kristen. Kalau kita ke kuburan tengah malam merinding. Kenapa? Karena itulah kita, manusia itu sebenarnya sadar ada sebuah kekuatan yang supranatural, karena kita adalah makhluk yang natural. Nah, itu banyak membuat kita merinding. Nah, kekuatan supranatural itu adalah keberadaan yang supranatural, gitu ya. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang merinding, kan? Nah, kembali lagi, manusia itu ketika dia dalam kesadarannya, dia berusaha untuk memenuhi ruangan yang kosong. Maka timbullah banyak agama, ya, banyak hal pengajaran supaya banyak hal, legenda dan sebagainya. Termasuk juga manusia itu berusaha mengisi ruangan kosong itu untuk mendapatkan sebuah keyakinan, untuk mendapatkan sebuah kenyamanan, keamanan, kepastian. Dia mengisi dengan juga banyak hal, yaitu apa? Harta, tahta. Ya, yang ketiga dah enak banget, kan?
Tapi itu juga salah satu usaha manusia di dalam mengisi ruangan yang kosong itu. Dia pikir bahwa ruangan itu ketika dia punya harta yang banyak, amanlah jiwaku, tenang gitu kan. Kalau dia berpikir kemarin itu ya, tahu gitu. Saya tidak tahu apakah di sini ada, semoga tidak. Tahu gitu kemarin saya tak nyimpan emas sebanyak-banyaknya karena emas naik, tapi ya telat, ya kan? Nah, maka pada kesempatan sore hari ini mari kita akan belajar dari introduksi saya bahwa apakah betul kekosongan hati manusia itu bisa diisi dengan yang namanya harta. Apakah betul kita lihat ketika harta itu, ketika kita berpikir dengan harta yang banyak, dengan harta yang melimpah, dengan aset yang melimpah, hati kita akan merasa aman. Saya pun juga berpikir demikian. Tapi apakah betul itu yang bisa mengisi kekosongan hati? Mari kita akan lihat. Yang kedua, orang berpikir bahwa dengan karir, saya juga berpikir bahwa ketika karir itu sampai ke puncak, jaya gitu kan. Hari ini kalau bicara karir, Gen Alpha, Gen C, kemarin ketika kami melakukan sedikit banyak penelitian melalui aktivitas pengabdian masyarakat, generasi sekarang itu dipikirnya puncak karirnya adalah menjadi YouTuber. Bukan bicara presiden lagi sekarang. Masih alasan jadi presiden, jadi content creator, YouTuber, terkenal dan sebagainya. Nah, apakah betul ada sebuah hati yang kita pikir dengan mengisi itu? Kalau aku karirku top di atas, apakah itu bisa memberikan rasa aman dan itulah tempat yang tepat? Mari kita akan lihat. Lalu apakah juga orang berpikir dengan memiliki badan yang sehat? Maka itulah kalau di dalam Imlek juga ada salah satu ucapannya Sendi Shenka kalau tidak salah ya. Jadi tubuh yang sehat. Bukan berarti lalu kita tidak perlu merawat tubuh. Apakah dengan tubuh yang sehat kita bisa hidup selamanya? Tidak akan pernah tua. Itu yang disebut dengan anti-aging. Apakah betul itu yang bisa mengisi kekosongan hati kita? Ternyata kan tidak. Lalu apa sesungguhnya yang kekosongan di dalam kehidupan manusia ini yang bisa diisi? Sebetulnya khotbah saya itu sebetulnya kalau dari ayat yang kita baca sebenarnya begini loh. Ya sang pencipta sebenarnya dibilang itu didesain memang dia yang mendesain memang hanya untuk dia. Mau diisi dengan apa lain tidak akan pernah cocok. Tapi kalau saya cuma ngomong khotbah begini 5 menit selesai kan nanti dimarahin gitu ya. Maka mari kita melihat di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-14 hingga yang ke-19. Dari nyanyian pemazmur ini itu boleh juga menggambarkan bahwa sesungguhnya siapakah yang bisa mengisi tempat yang kosong, tempat yang mungkin dirindukan oleh manusia, yang dimana manusia itu berusaha memenuhi tempat itu di dalam hatinya dengan banyak hal. Ya pikir dengan mencari Tuhan, ya dengan mengisinya dengan hal-hal yang dunia tawarkan. Apakah betul demikian? Mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Mazmur 94 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19 demikian bunyinya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, kita tahu ya di tahun 2014 kemarin ada wabah kan yang cukup mematikan, memang tidak sampai separah 2020 sampai 2020 yaitu Covid dan pandemi. Tapi di tahun 2014 itu ada juga yang cukup mematikan di Afrika Barat. Wabah itu disebut dengan wabah Ebola. Ya kan? Nah, di tengah-tengah wabah itu ada seorang misionaris yang dia adalah juga dokter bernama Dr. Ken Bradley. Dia tergerak
untuk pergi ke Afrika Barat, tepatnya di Liberia, untuk melayani di garis depan. Ya. Jadi betul-betul dia mau terjun, Dr. Bradley ini betul-betul memberikan pertolongan meskipun dengan resiko yang berat, virus Ebola. Ya. Tapi Dr. Ken Bradley ini dia mendapat panggilan karena dia juga seorang misionaris untuk terjun menyatakan Injil melalui medis. Sana. Yang terjadi tahu apa? Bukannya Ebolanya selesai begitu saja, melainkan di tengah-tengah dia melayani pengabdiannya, akhirnya tertularlah virus Ebola itu. Dia tidak marah, gitu kan? Dia tidak kecewa karena sebelum berangkat dia tahu konsekuensinya. Bahwa pergi ke Afrika Barat sebagai dokter itu ya resikonya ya akan terserang virus. Dia tahu konsekuensinya dan dia terjun, gitu ya. Dan akhirnya karena dia terserang virus itu dia harus diisolasi. Ya. Karena kalau diisolasi kan pasti siapa sih yang enak diisolasi? Di tengah-tengah kondisi tubuh yang semakin melemah karena virus itu semakin ganas, dan di tengah-tengah nafas yang sesak, dan akhirnya dia tahu bahwa tidak mungkin ini. Nah dia kan dokter, ya, wah ini kayaknya tidak mungkin, gitu ya. Nah namun di titik terendah itu, di mana dia merasa bahwa waktunya tinggal dekat, gitu kan, dia tidak panik. Dia tidak marah-marah, dia tidak menjerit kepada Tuhan, dan bahkan tertulis ini di dalam kesaksiannya, dia mengatakan bahwa justru di dalam ruang isolasi yang gelap ini, dia merasakan kehadiran Tuhan yang begitu hangat. Dia menyadari bahwa meskipun tubuhnya itu akhirnya tergerogoti oleh virus, tapi jiwanya tidak kena. Gitu ya. Dia meyakini Roma 8 ayat 28, dengan bahwa apapun dan siapapun tidak akan pernah bisa memisahkan dia dari kasih setia Tuhan. Memang dia harus menghembuskan nafas terakhir, dan Dr. Ken Bradley ini meninggal karena tertular virus Ebola. Tapi kesaksiannya itu cukup menguatkan bahwa di dalam kelemahan, di dalam suasana yang paling tidak enak, di dalam titik terendah, didapati kasih setia Tuhan tidak pernah bisa hilang. Yang mendapat itulah tempat yang kosong itu, yang akhirnya dia bisa katakan, yang tahu itulah tempat yang diisi dengan pribadi yang tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kan, setiap tahun baru, apakah baik tahun baru Masehi ataupun tahun baru lunar, yaitu Chinese New Year, Imlek, setiap daripada kita kan ada yang disebut dengan kaleidoskop, gitu ya, ada yang disebut dengan refleksi, apapun kita melihat ke depan, ke belakang, lalu dari belakang itu kita mulai mengambil evaluasi dan sikap dan ancang-ancang strategi untuk masuk ke depan. Biasanya ditulislah dengan resolusi 2026, target itu ya 2026. Contoh yang simpel, target 2026 pingin kurus. Dan itu mungkin sudah kita tulis sejak dari tahun 2000. Ya, 2025 tahun. Tapi kan ada semangat pingin kurus, bisa begitu ya. Ada mungkin yang setiap tahun selalu punya sebuah semangat gitu kan, tahun 2026 gitu kan. Kalau yang kemarin saya terima ucapan itu yang menarik gitu ya, bahwa ketika di tahun ini saya menerima merah, saudara tahu ya, harapan tahun depan saya tidak akan menerima lagi. Saya pikir wah ini dalam, dalam, meskipun saya juga tidak setuju. Saya kalau dikasih yang merah-merah saya nggak nolak. Tapi itu kapan itu tahu ya maksudnya ya. Tahun ini saya menerima yang merah, tapi tahun depan saya tidak.
perlu menerima lagi. Alias apa? Dapat jodoh kawin. Biasanya terima merah-merah itu yang belum kawin, kan? Meskipun hari ini di dalam modern era yang kawin pun kalau terima merah-merah jangan sungkan-sungkan, langsung aja kasih transfer juga bisa, gitu ya. Tapi itulah sebenarnya. Nah, tapi kita melihat di tengah-tengah harapan, di tengah-tengah resolusi apa yang buat, kita juga melihat yang namanya realitas yang kita hadapi. Ya, hari ini saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti realita dunia yang disebut dengan the global culture, budaya global hari ini. Itu meskipun kita tidak terlalu berdampak gitu ya, tapi kok saya tidak berani berkata-kata karena direkam sama Mas Kris. Tapi Indonesia harusnya tidak perlu ngeblok, tapi kok kayaknya sudah mulai ngeblok, gitu ya. Saudara kan tahu ya, yang budaya hari ini memanas. Presiden sama Mahkamah Konstitusi di negara berpusat ini kan lagi bentrok hari ini. Nah itu dampaknya sedikit banyak juga menimbulkan apa? Ketidakpastian, betul ya. Saudara mungkin usahanya tidak langsung berhubungan dengan pihak Amerika ataupun China, tetapi ketegangan dua orang ini, pemimpin ini, ketegangan internal di negara sana itu sedikit banyak akan memberikan dampak yang luas, khususnya juga Indonesia. Salah satu adalah ketidakpastian. Ditambah lagi Gubernur BI kemarin, saya tidak tahu saudara terima apa enggak. Semoga tidak terima supaya tidak jadi panik. Karena saya pun juga akhirnya mikir, disebut dengan nilai tukar rupiah kita adalah under value. Artinya bahwa sangat rendah, tidak dihargai, turun banget, gitu kan? Over under value atau apa istilahnya? Artinya bahwa nilainya sangat rendah. Karena itu efeknya bisa jadi pemotongan nilai uang dan banyak hal. Ya, maka dia ngomong makanya investasinya dalam bentuk emas atau bitcoin. Lalu ketika saya ditanya begitu, makanya Pak Prenawin, gitu kan? Makanya kan kita tidak perlu punya uang rupiah, makanya investasi emas yang banyak. Saya bilang, belinya pakai apa? Yang mau sih, saya juga mau investasi emas yang banyak, 1 kilo aja lah, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Tetapi siapa yang mau ngasih emas 1 kilo? Gitu kan? Terus kalaupun kita investasi, belinya mau pakai apa, gitu kan? Ya sudah. Di tengah-tengah realita ini sedikit banyak menimbulkan yang namanya anxiety kan, kepanikan kan, ketidakpastian kan. Ketika kita melihat hari ini yang disebut dengan budaya global itu sesungguhnya itu berdampak terhadap perekonomian Indonesia, Pak. Ibu sadar nggak sadar menyebabkan ketidakpastian. Kita juga sebenarnya tidak tahu pasti besok itu harga makanan kita kan sebenarnya tidak stabil, ya. Apalagi khususnya di bulan-bulan ini. Apapun, mulai dari yang kecil sampai yang besar, harga nilai tukar rupiah kita disebut dengan under value itu juga sedikit banyak akan menimbulkan banyak hal. Ketidakpastian membuat kita sedikit banyak mungkin bingung, menjerit. Mau usaha apa hari ini yang aman? Tidak ada. Hari ini dikenal dengan era yang disebut dengan era disrupsi. Apa itu era disrupsi? Disrupsi adalah sebuah gangguan yang dengan cepat mengubah. Ya, apalagi dengan hadirnya teknologi dan AI. Akan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Bapak Ibu tahu ya, yang menciptakan banyak AI itu kan dari negeri Tirai. Dia pun juga hari ini agak kebingungan karena teknologi yang mereka ciptakan itu akan menyebabkan human not necessary. Ya, nah dia kan masyarakatnya banyak. Indonesia ini kan masih berputar dengan usaha yang padat karya, padahal teknologi sudah mulai masuk, gitu ya. Kemarin ketika kami membahas, siap-siaplah nanti ke depan bisa jadi yang khotbah di depan Anda ini bukan lagi saya, AI, gitu ya. AI-nya bukan lagi dalam bentuk yang di handphone, biasanya dalam bentuk seperti humanoid,
robot, gitu kan? Nah, bukankah sekarang kita begitu kan? AI itu sudah ada di genggaman tangan saya dan Bapak Ibu saudari sekalian. Mau tanya apapun, saudara lebih percaya tanya kepada Gemini dan ChatGPT daripada tanya pada Alkitab, jawabnya sulit. Nah, misalnya kan begitu. Cara inilah yang membuat kita juga sedikit banyak bingung mau kerja apa. Semakin hari budaya ini membuat kita diperhadapkan dengan yang namanya ketidakpastian yang semakin gencar, disrupsi, gangguan-gangguan yang sangat cepat sekali. Hari ini kita pikir, wah kita taruh masnya lagi naik, wah kita beli besok bisa jadi hilang. Ya kan, kemarin katanya Bitcoin sempat turun yang nilai yang kaget mengerikan. Itulah era-era yang lompatan-lompatan yang bukan bertahap tapi langsung melonjak. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan Mazmur 94 yang tadi kita baca, itu merupakan bagian yang disebut dengan Mazmur jeritan komunal, jeritan sebuah jemaat atau jeritan sebuah bangsa, disebut dengan bangsa Israel yang lahir dari penindasan. Ya, ketika bangsa Israel secara historis dan budaya ini, ketika bangsa hidup itu di tengah-tengah kepemimpinan bangsa yang korup, di tengah-tengah kondisi ketidakadilan, di mana para pemimpin itu menyalahgunakan kekuasaan, menindas janda, yatim, orang-orang asing, gitu ya, yang membuat akhirnya umat Tuhan itu merasa tak berdaya, merasa bahwa hidup ini gelap dan hidupnya tidak pasti. Karena itulah yang melatar belakangi sebuah Mazmur yang ditulis di Mazmur 94, sebuah cerita melihat kondisi realita ketidakpastian, ketakutan, pemimpin-pemimpin fasik menyalahgunakan kekuasaan, menindas yang lemah. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hari ini. Tadi saya sudah katakan budaya culture global. Pemimpin-pemimpin dunia melakukan sebuah statement-statement gitu ya, yang sedikit banyak membuat kita itu merasa semakin powerless atau tidak berdaya. Sampai suatu titik itu kan mungkin mulai mempertanyakan, ya apakah Tuhan itu melihat? Kalau Tuhan melihat, apakah Tuhan peduli? Kalau Tuhan peduli, kok Tuhan tidak ikut intervensi atau campur tangan? Nah, tapi Bapak Ibu, Mazmur itu sebenarnya bukan bicara ratapan atau bukan bicara keraguan. Karena ayat yang kita baca ini adalah disebut dengan ayat turning point, titik balik, gitu kan? Bahwa sebelum-sebelumnya ini membicarakan tentang realitas yang baik, gitu kan? Tapi ayat yang kita baca ini disebut dengan ayat kalibrasi. Jadi kan kalau Bapak Ibu baca kembali lagi, gitu kan, di ayat yang 14. Bahwa di tengah-tengah kondisi kengerian, di tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah keadaan dunia yang seakan orang fasik bisa melakukan kejahatan begitu rupa, dimulai dengan apa? Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya tidak akan ditinggalkannya. Nah, karena ada sebuah pertanyaan di ayat yang ke-16, siapa yang bangkit melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil melawan orang-orang melakukan kejahatan? Ayat yang ke-16. Pertanyaan itu pertanyaan retorika, karena pertanyaan itu untuk mendasari sebuah aklamasi, sebuah pernyataan. Ayat 17, ya Tuhan, ya siapa yang bangkit begitu. Dan di ayat yang ke-18 itu memberikan sebuah realita begini. Ketika aku berpikir kakiku goyang. Mazmur menyadari itu ya sebuah ya masuk akal manusiawi bahwa ada kalanya kita itu goncang. Kakiku goyang itu kayak gemetar. Ya Bapak Ibu mungkin pernah dalam hidup ini kita tuh karena saking beratnya hidup gitu ya, saking banyaknya masalah, saking beratnya hal-hal yang dihadapi, ibaratnya begini, problems comes, problems go. Tapi yang terjadi adalah problems comes but never go. Ya, masalah itu datang silih berganti. Tapi yang kenyataannya masalahnya datang tapi tidak pernah berganti.
orang di bank aja ngantri rapi. Nah, tapi ini kadang-kadang masalahnya tidak pakai ngantri kan, tidak pakai silih berganti, tapi masalahnya datang dan tidak pernah berganti, membuat kita menjadi goyah kaki. Ya, dalam bentuk apapun, saya juga berapa kali pernah seakan-akan kalau mau melangkah itu berat, karena tentang banyak problem dan masalah yang sedang dihadapi. Apapun, ya toh, kita kadang-kadang kakinya itu bisa jadi kayak kerasa keringat dingin gitu ya. Kadang-kadang kalau mau bangun tuh kakinya kayak gemetar. Kenapa? Karena harus menghadapi yang di depan. Ya, tapi yang menarik ini, ketika aku berpikir kakiku goyang, berarti pemazmur ini mengatakan bahwa dia mengalami fase itu. Dia mengalami fase, ya ada fase masa-masa dia harus mengalami gemetar menghadapi kengerian itu. Tapi yang ditulis adalah menarik, bukan aku menemukan jawabannya, bukan, tapi gini, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Problemnya masih ada, dia tidak bilang problemnya selesai apa enggak, tapi dia bilang ketika kakiku gemetar menghadapi kengerian itu, kasih setia Tuhan yang terus menyokong. Menyokong artinya seakan-akan ada yang menopang, menyokong, meskipun problemnya tetap ada. Dan dikatakan yang 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwa. Saudara, kata-kata yang dipakai bicara pikiran di dalam batin, di dalam bahasa aslinya itu yang menarik adalah memakai kata-kata yang mempunyai arti ranting-ranting pohon. Ya, kata-kata pikiran itu menggambarkan dalam bahasa aslinya ranting-ranting pohon yang saling berbelit, benang ruwet kalau istilah saya, gitu ya. Nah, itu adalah sebuah deskripsi kuno yang sangat akurat untuk menyatakan overthinking, cemas, keruwetan di dalam pikiran buntu, banyak pikiran dan sebagainya. Ya, itu di dalam ayat yang 19. Yang menarik adalah apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, artinya ketika tambah ruwet, pusing kepala, migrain, kepala berat, darah tinggi naik dan sebagainya, dikatakan apa? Penghiburanmu menyenangkan jiwa. Ada 3 hal maka Bapak Ibu yang boleh saya bagikan melalui pemazmur ini, sebuah turning point, titik balik di tengah-tengah realita yang dihadapi baik di pemazmur dan juga saya dan saudara. Bentuknya bisa berbeda, tetapi sebetulnya mempunyai makna yang sama. Yang pertama, Tuhan tidak pernah membuang milik pusakanya. Tuhan tidak pernah membuang saya dan saudara. Karena itulah dia datang ke dalam dunia menebus saya dan saudara di atas Kalvari. Dialah Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu jujur, kita tahu ya yang namanya barang bekas. Biasanya kalau sudah barang bekas, kalau masih bisa di pre-love, artinya kalau bisa dijual. Tapi kalau nggak bisa, biasanya dibuang. Kenapa? Welek, ya loh. Pernah saudara ada barang yang sudah welek tapi saudara masih simpan? Bisa jadi ada, iya. Kenapa? Karena itu pemberian dari seorang yang paling sudah sayang, ya toh. Tapi kalau enggak, biasanya kalau sudah welek, sudah tidak fungsi, dibuang. Saudara, sebetulnya di hadapan Allah itu sudah barang yang sudah rusak, mati, tidak ada gunanya. Kenapa? Dosa. Tadi di awal yang sudah katakan. Karena keberdosaan kita itu sebetulnya barang seperti ibarat rusak, mati total, wis gak ada gunanya di hadapan Allah. Gitu ya. Maka hati-hatilah ketika kita ribut. Tuhan, di manakah keadilanmu? Keadilan Tuhan buat saya dan saudara, mati dibuang di maut, itu loh keadilan Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara hari ini bisa seperti ini, itu adalah kemurahan Tuhan dan keadilannya di dalam kemurahannya. Maka Kalvari salib, ya kan? Tapi kembali lagi, yang menarik adalah di tengah-tengah ketidaklayakan, di tengah-tengah kebobrokan manusia,
Tuhan tidak seperti saya dan saya bukan Tuhan. Yang suara ini kadang-kadang belum elek pun juga kalau mau dibuat ya toh. Tapi Tuhan kan tidak. Maka itulah ayat 14 ini mengatakan sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, pemilik pusakanya tidak akan ditinggalkan. Apa yang berharga dari kita sehingga Tuhan itu memegang kita menganggap milik pusaka? Apa yang berharga dalam kita? Nothing. Tidak ada. Apa yang berharga dari manusia sehingga Tuhan itu harus menyimpannya? Tidak ada. Tapi kenapa Tuhan itu tidak membuang milik pusakanya? Ya karena Tuhan mengasihi. Jadi bukan berangkat dari apa yang kita punya, bukan berangkat dari apa yang kita bisa, bukan berangkat dari kehebatan saya dan saudara. Tapi ketika kita boleh mengamini bahwa sesungguhnya kita tidak pernah dibuang, itu karena kemurahan Tuhan. Itulah kenapa kita menaikkan lagu oleh karena kemurahan Tuhan, ya. Bukan oleh karena kegantengan saya. Maka kembali lagi ketika pemazmur mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya karena kita milik pusakanya, sebenarnya adalah kasih setia Tuhan, kasih Tuhan. Apa yang mau kita banggakan? Karena sebenarnya kita ini adalah yang sudah tidak berguna, yang tidak bisa lagi datang kepada Allah. Itulah karena ruang kosong itu yang tidak lagi bisa kita mampu untuk isi. Kita hanya bisa berpikir kita bisa mengisi ruang kosong itu, tapi semuanya tidak bisa karena tidak ada yang pas. Karena kita sudah tidak lagi berdaya, tidak ada harganya di hadapan Sang Pencipta. Tapi ketika Pencipta melihat itu, Dia tidak membuang kita. Bukan karena ada sesuatu yang kita, tapi karena Dia mengasihi. That's it. Karena kasihnya. Di tahun 2016 di Turki ada seorang pastor bernama Andrew Branson. Ya, dia ditangkap karena tuduhan palsu, fitnah, dan ditahan di sel isolasi selama 2 tahun. Tanpa ada tuduhan yang jelas, tanpa ada pengadilan yang fair. Sebagai seorang pendeta yang melayani puluhan tahun, gitu kan, masa penjaranya tentu isolasi 2 tahun bukan masa yang dipenuhi dengan nyanyian rohani. Ya, dia mengalami fase-fase depresi yang sangat berat, kepanikan serangannya, panic attack. Dan dia pernah mengalami fase-fase merasa sudah dibuang oleh Tuhan. Pikirannya mulai memenuhi dengan sebuah pikiran-pikiran mengatakan, lihat, Tuhan membuangmu, percuma kau melayani Tuhan, dan banyak hal. Namun perlahan, di tengah-tengah kegelapan sel itu, tidak ada bisa ilmu pasti apapun yang bisa menjelaskan, yaitu ada sebuah kekuatan yang menolong dia untuk akhirnya dia diam. Nah, kekuatan dunia tidak bisa mendefinisikan, tapi kita tahu kekuatan siapa itu, ya kan? Yang menolong dia untuk akhirnya dia merasakan ada sebuah tangan yang tidak kasat mata yang terus menguatkan dia. Inilah jadi gambaran dari ayat yang dibaca, bahwa Tuhan itu tidak pernah membuang umatnya. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Si jahat seringkali mendakwa dan menaruh pikiran-pikiran itu bahwa Tuhan itu yang sudah membuang dan meninggalkan kita. Tapi ketika di fase-fase kita mungkin merasa goyah, gemetar karena beratnya hidup dan realita yang tidak adil ini. Di tengah-tengah fakta ketika kita sudah mulai menyatakan aku ini benar, aku melayani Tuhan, tapi yang diterima adalah ketidakadilan. Bahwa memang seringkali masalah banyak tidak terjawab. Tapi ada pribadi yang tidak kasat mata dan kita yakini itu Tuhan yang terus hadir. Itulah kita percaya kasih setia Tuhan. Maka ayat ke-18 itulah yang menjadi pelajaran kita yang kedua. Kasih setia Tuhan itu yang menopang kita, yang memberikan kekuatan kita.
Kenapa? Karena Allah itu tertarik apa yang ada di dalam hatiku dan hatimu, bukannya apa yang ada di sekitar kita. Dia ingin supaya apa yang ada di dalam diri kita itu hati iman, kekuatan kita itu boleh terus tumbuh dan bertumbuh. Bahkan melalui apa yang ada di sekitar kita, realita di sekitar kita, mulai dari relasi, kehidupan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, usaha, kesehatan fisik, itu apa yang ada di sekitar kita. Dan itu sedikit banyak bisa membuat kita mulai berpikir goyah tadi. Tapi kasih setia Tuhan itu menopang. Masalahnya kan tetap ada, gitu ya. Tapi kitanya yang tidak lagi gentar atau goyah kali. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca bukunya seorang pendeta yang luar biasa yang bernama Henry Nouwen. Ya, dia seorang pemikir Kristen, dosen, penulis, gitu ya. Mohon maaf, kelihatannya dia bukan seorang pendeta, tapi dia seorang teolog Kristen, dia seorang dosen Kristen, dia penulis yang sangat brilian di abad yang ke-20. Dia dosen yang sangat dihormati, direspek di universitas-universitas dunia seperti Yale dan Harvard. Di mata dunia, itu ya, Henry Nouwen itu seorang akademisi, seorang dosen yang sangat sukses dan kuat. Tahukah kita di tengah puncak karir dia pernah mengalami kehampaan spiritual dan depresi yang parah. Justru di tengah-tengah puncak karirnya dia sebagai dosen, sebagai orang pemikir Kristen, ya sebagai pembicara-pembicara yang terkenal, penulis buku yang bukunya bestseller. Saudara, Henry Nouwen itu saya punya bukunya, itu ya. Dia mengalami kehampaan. Dia sadar bahwa pencapaian intelektualnya itu tidak pernah bisa memberikan dia rasa aman. Di tengah-tengah puncaknya itu, dia mengambil keputusan yang kontroversial. Dia meninggalkan posisi yang sangat bergengsi dan menjadi rebutan banyak orang di Harvard, dan akhirnya dia menghabiskan sisa hidupnya melayani di yang namanya LRG, sebuah komunitas untuk orang-orang cacat dan mental berat. Di sana dia tidak dikenal menjadi seorang profesor, dia tidak dikenal menjadi seorang teolog yang hebat. Dia hanya dikenal menjadi seorang yang bernama Henry Nouwen. Ya, tidak ada yang peduli, tidak ada yang paham karena dia harus berhadapan dengan orang cacat mental dengan gelar-gelar doktor dan profesornya. Tapi justru di tengah-tengah itu, kata-kata kasih setia Allah di dalam bahasa Ibrani yang dipakai di Pemazmur disebut dengan Hesed. Di tengah-tengah itu dia menemukan Hesed Tuhan. Bukan pada saat di puncak karirnya, tapi pada saat dia itu mungkin tidak lagi dilihat dan dipandang dunia. Yang berdiri di sekitar orang-orang tidak lagi melihat dia dengan gelar-gelar setakrutnya. Tapi di saat itu dia mengakui kerapuhannya. Bahwa gelar-gelarnya itu tidak bisa membuat dia itu merasa aman dan tenang, dan tidak pernah bisa mengisi kekosongan spiritual. Dia menemukan bahwa kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Bukan pada saat di puncak karirnya, tapi pada saat dia ada di tempat yang mungkin orang tidak lagi mengenal dia jadi seorang dosen, doktor, dan profesor. Seringkali Bapak Ibu saudari sekalian, mungkin kita juga merasa embel-embel apapun itu akan membuat kita aman dan tenang. Dan mungkin di tengah-tengah kondisi goyang, runtuh, gemuruh kehidupan, riuh hidup, berat jalannya pekerjaan, relasi yang berat, justru itulah saat-saat di mana saya dan saudara boleh berjalan jernih, dan kita boleh melihat
tangan Tuhan menopang. Karena itulah perhatikan Mazmur 23. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku ketika aku harus melewati lembah yang gelap. Terus maka itulah pemazmur juga mengatakan ini yang kedua, kasih setia Tuhan itu yang menopang, yang membuat kita kuat menghadapi masalah yang jadi terus ada. Tapi kita akhirnya mendapat kekuatan. Bukan kita yang bisa tenang kuat, tapi kasih setia Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa penghiburannya itu dikatakan memberikan sukacita, menyenangkan jiwaku di tengah-tengah ya pikirannya masih ada, sebagaimana ayat yang ke-19. Pemazmur mengatakan bahwa di tengah-tengah pikiran yang semakin kalut, ibarat ruwet itu, rata yang berbelit, ada penghiburan Tuhan yang boleh menenangkan dan menenangkan jiwa. Saudara, saya mungkin kalau melihat sepintas kita semua tahu ya apa itu C.S. Lewis ya. Siapa itu C.S. Lewis? Karyanya disebut dengan Narnia. Ya. Nah, kalau yang anak saya kayaknya mungkin nggak tahu itu Narnia gitu. Tapi kalau kita kan tahu ya itu ya dulu film Narnia. Ya, yang ditulis oleh seorang teolog apologet Kristen terbesar yang menarik, yang biasanya menuliskan kisah-kisah tentang kebenaran doktrin melalui kisah-kisah naratif. Salah satunya Narnia itu yang bernama C.S. Lewis. Ya. Nah, di dalam salah satu karya bukunya A Grief Observed, di situ dia menceritakan sebuah perjalanan ketika dia kehilangan istrinya Joy Davidman karena cancer. Pikirannya menjadi kacau, gitu ya. Banyak hal yang akhirnya dia mempertanyakan kebaikan Tuhan. Dia berusaha dalam pikirannya, dikatakan di dalam karyanya The Grief Observed itu, mencari jawaban rasional mengapa Tuhan membiarkan istrinya mati perlahan-lahan oleh karena kanker. Namun di dalam buku itu ditulis, akhirnya dia menemukan bahwa apa yang ia butuhkan bukanlah jawaban matematis dari Tuhan atas semua pertanyaannya, melainkan kehadiran Tuhan itu sendiri yang terus boleh berjalan bersama dengan dia, meskipun tidak ada jawaban matematis yang dia dapatkan. Dia mendeskripsikan seperti ini dalam bukunya. Penghiburan Tuhan itu bukanlah seperti pintu yang dibanting di depan wajahnya, melainkan sebuah tatapan damai yang perlahan mengurai keruwetan batinnya. Saya tidak tahu keruwetan apa yang sedang saya dan Bapak Ibu semua mungkin harus hadapi dalam hidup ini, dan bisa jadi mungkin keruwetan itu membuat seakan-akan pintu di keempat sisi kita tertutup. Di depan mata kita seakan-akan pintunya tertutup, sulit cari jalan keluar. Melihat ke belakang, pintunya juga tertutup. Mau cari pertolongan siapa bingung. Cari pertolongan ke kiri, tidak ada nolong. Ke kanan tidak ada nolong. Depan belakang kiri kanan pintunya tertutup semua. Tapi ketahuilah, selalu ada satu pintu yang tidak akan pernah tertutup. Yang pintu dari atas. Amin. Yang akan selalu terbuka. Amin. Dialah yang menghibur, menguatkan. Meskipun kita tetap terus akan berjalan, tidak akan menemukan jawaban rasional. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa dan kenapa banyak pertanyaan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah bisa terjawab dengan rasional. Tapi ketika saudara-saudara hari ini boleh terus mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan. Tapi ketika saudara-saudara terus boleh berkata kasih setia Tuhan. Lagu yang tadi kita nyanyikannya, di dalam hidup ini amanah dan sudahan selalu baru tiap hari. Ya. Apa yang bisa membuat kita mungkin menyanyikan lagu ini di tengah-tengah tetesan air mata yang sedang mengalir membasahi pipi kita? Penghiburan dari Tuhan, kasih setia Tuhan, karena Dia itu di atas matematika dunia. Dunia tidak sanggup bisa mengalami, tapi ada kasih setia Tuhan, penghiburan Tuhan yang melebihi, beyond,
Bukan tidak masuk akal ya, tapi melebihi akal dan pikiran kita. Karena itulah dalam Alkitab mengatakan bahwa biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal dan pikiranmu itu yang boleh memberikan damai di dalam hidup. Itu saudara, disebut dengan penghiburan Tuhan yang luar biasa. Nah, biarlah pada petang hari ini 3 hal ini boleh menolong kita di tengah-tengah realita apapun yang sedang saya dan saudara hadapi. Ingat, Tuhan tidak pernah membuang saya dan saudara. Jangan pernah berpikir di tengah-tengah sulitnya hidup, wah kayaknya Tuhan itu tidak ada, kayaknya Tuhan itu tidak baik, kayaknya Tuhan itu tidak peduli. Nah, ya sebenarnya tidak pernah membuang saya dan saudara. Air firman dan bulu yang terkulai pun tidak akan pernah dipatahkan. Orang yang paling berdosa pun juga Dia mengasihi, termasuk saya dan saudara. Dan karena kasih setia Tuhan lah yang terus boleh menyokong kita untuk terus boleh berjalan. Karena sesungguhnya saya dan saudara itu nothing di hadapan Tuhan, dan kita betul-betulnya nothing. Tapi karena Tuhan yang everything, itu hadir dalam hatiku dan hatimu, menghibur, menguatkan, sehingga kita yang nothing ini disertai dengan yang Dia yang everything, sehingga kita boleh menghadapi segala sesuatu everything bisa kutanggung di dalam Dia. Dan itu menjadi kata-kata yang hidup di dalam hatiku dan hatimu. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Maka di tengah-tengah kesulitan apapun yang ketiga, rasakan kehidupan bersama dengan Tuhan. Penghiburan Tuhan bisa Dia nyatakan dengan berbagai macam cara yang berbeda satu yang lain. Tapi satu hal, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya menyokong, penghiburannya menghibur. Mari kita berdoa. Biarlah pada petang hari ini kami boleh dikuatkan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru dan tidak pernah layu dalam hidup kami. Kuatkan kami tidak kami menghadapi realita hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini, karena kami tahu bahwa kasih setia Tuhan yang pasti, bahwa Tuhan yang tidak pernah berubah, yang telah menyelamatkan kami, yang terus hadir memberikan penghiburan dan kekuatan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar bersama ya, bahwa kemurahan Tuhan senantiasa selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kelemahan, di dalam pergumulan dan masalah kita, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan penghiburannya senantiasa menenangkan jiwa kita. Atas nama majelis dan jemaat, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Menahem atas pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan memberkati.